Halo netizen El Sinta, tim ekspedisi El Sinta jelang mudik lebaran 2025 lintas Jawa berada di pos terpadu Limbangan Garut di Telantas Polda Jabar Polres Garut. Dan kita mau tahu nih apa saja yang menjadi titik krusial macetan atau arus mudik nantinya di 2025. Untuk itu, mari kita masuk. Pak Priyono. Sehat, Mas. Sehat, Pak Priyo. Alhamdulillah. Pak Priyo, kami dari Radio El Sinta, tim ekspedisi El Sinta jelang mudik lebaran ini, Pak. Kita memantau infrastruktur serta sarana dan juga prasarana, Pak. Dan untuk di Garut sendiri ini memang sering terjadi kemacetan ya, Pak ya? Iya. Itu mungkin bisa diceritakan, Pak? Ya, dapat kami jelaskan saat ini kita berada di jalur Limbangan Malambong, tepatnya ada di Jalan Raya Limbangan. Di sini kita sedang berada di pos terpadu Limbangan, yang mana pos ini nanti akan melaksanakan kegiatan pengamanan pelaksanaan Ops Ketupat Lodaya 2025. Yang tentunya di pos terpadu ini nanti akan diawaki dari Polda Jabar sendiri, dari Ditlantas, berikut juga nanti dari jajaran dari Polres Garut dan stakeholder terkait yang memangku keterkaitan pertanggungjawaban nanti bagaimana kelancaran keamanan Ops Ketupat Lodaya 2025. Jadi tidak hanya dari kepolisian, dari TNI dilibatkan, dari pemerintah daerah juga dilibatkan, dari beberapa dinas, dari Dinas Kesehatan, PUPR yang keterkaitan pengamanan operasi Lodaya nanti akan jadi satu titik membuat satu pusat pelayanan di pos terpadu sini. Oh, itu berarti proses untuk mengurai kemacetan Pak ya? Ya. Dan memang kenapa sering terjadi kemacetan sih Pak ya? Ya, yang jelas kalau untuk saat ini Limbangan masih menjadi titik kemacetan dikarenakan apa? Ada beberapa titik yang menjadi hambatan. Yang pertama adanya pabrik Pratama, itu juga menjadi trouble spot baru di jalur Limbangan. Yang kedua persoalan pasar Limbangan juga sampai saat ini belum terselesaikan. Itu juga menjadi titik kemacetan yang beberapa tahun ini masih menjadi masalah utama. Lanjut lagi ada Pasar Lewo dan Simpang 3 Malambong. Dan yang terakhir, persoalan terakhir adalah jumlah kendaraan yang melintas pada saat kegiatan ketupat ataupun Nataru dengan median jalan yang saat ini memang belum memadai. Maka dari itu banyaknya volume kendaraan masuk ke jalur Limbangan itu akan terjadi kemacetan ya karena tadi beberapa persoalan tadi. Nah, untuk cara bertindaknya seperti apa Pak dari pihak kepolisian Pak? Yang jelas dari Bapak Kapolres, Bapak Kasat Lantas melalui daripada arahan pimpinan dari Polda Jabar, saat ini Polres Garut sudah mempersiapkan beberapa mekanisme pengamanan, diantaranya satu penempatan atau plotting personel di beberapa titik yang dianggap menjadi rawan kemacetan maupun rawan kecelakaan itu nanti akan tersebar dan terplotting oleh personil baik dari TNI dan Polri maupun nanti dari stakeholder terkait. Terus yang kedua, penempatan beberapa barier untuk nanti kanalisasi sebagai bentuk nanti pengelolaan di titik kemacetan khususnya di daerah-daerah pasar itu akan ditanam barier untuk kanalisasi dengan maksud dan tujuan supaya nanti pada saat terjadi atau pelaksanaan penyeberangan orang bisa di satu titik penyeberangan, tidak semuanya lalu lalang di beberapa titik yang akhirnya menyebabkan kemacetan. Dengan harapan dengan adanya kanalisasi ini nanti kegiatan masyarakat dalam melaksanakan penyeberangan di jalan raya bisa di satu titik kan seperti itu. Untuk kemacetan sendiri ini memang didominasi oleh para pemudik atau para wisatawan Pak. Ini kan kita lihat juga di Garut ini juga ada wisata ya Pak ya. Betul. Nah itu bagaimana Pak cara menindaknya untuk Pak? saat ini memang betul kalau dulu mungkin Garut hanya sebagai kota lintasan, namun dengan perkembangan situasi saat ini Garut juga tidak hanya sebagai lintasan juga sebagai tujuan. Tujuannya tempat wisata karena destinasi wisata saat ini Garut juga terus dikembangkan, maka arus wisata juga perlu kita pertimbangkan. Namun demikian arus wisata itu akan terjadi pasca setelah kegiatan Lebaran, biasanya akan terjadi lonjakan untuk arus wisata. Itu juga arus wisata itu akan menggunakan jalur provinsi dari mulai Kadungora, Leles masuk ke Tarogong dan jalur pantai selatan seperti itu. Nah ini kan juga terkait dengan arus mudik nih Pak. Itu ada prediksi gak dari pihak kepolisian itu? Pihak kepolisian ada prediksi gak terkait dengan puncak arus mudik
Ya, kalau kami dari beberapa pengalaman, namun prediksi secara keseluruhan per tahun itu kami juga menunggu prediksi dari satuan atas. Namun demikian kami berbicara pengalaman, khususnya jalur Limbangan itu di H-4 atau H-3 itu akan terjadi lonjakan yang cukup signifikan. Khususnya dominasi roda 2 di malam hari dan roda 4. Itu akan menjadi lonjakan dan itu betul-betul kita antisipasi pada saat pagi hari karena aktivitas pasar ini cukup lumayan meriah juga di Kabupaten Garut, khususnya jalur Limbangan Malambong. Itu betul-betul kami antisipasi dan anggota 24 jam nonstop di bawah pimpinan Bapak Kapolres dan Bapak Kasat Lantas, kita diwajibkan untuk betul-betul memberikan pelayanan dan kenyamanan pada para pemudik yang akan melintasi jalur Garut, khususnya Limbangan Malambong maupun Leles Kadungora. Nah, itu pasti ada rekayasa lalu lintas ya Pak ya, terkait dengan arus mudik, baik itu dari kontraflow atau dari one way. Ya. Betul, jadi pada intinya pertama yang akan kita laksanakan yaitu pengamanan plotting personil, terus kita laksanakan kanalisasi, kita laksanakan pengaturan, dan apabila nanti situasi dan perkembangan dinamika di lapangan membutuhkan untuk satu tindakan one way, maka kita akan berlakukan itu guna mengurai kemacetan. Tapi ada ini nggak sih Pak, jalur alternatif gitu Pak, selain di Limbangan? Jalur alternatif paling yang akan dilaksanakan yaitu apabila terjadi kemeriahan atau kepadatan yang cukup muncak di seputaran Limbangan. Kebanyakan para pengemudi atau pemudik ini akan menggunakan jalur provinsi atau jalur tengah melalui Leles Kadungora maupun nanti tembus di Tasik Kabupaten. Namun demikian itu juga kami tetap antisipasi, kami prioritaskan untuk kelintasan itu dipergunakan maksimal di jalur Limbangan dulu. Karena apa? Ya beberapa lintasan di jalur Garut via Tasik Kabupaten ini kan jalurnya cukup berliku, letak geografisnya pergunungan dan bukit, dan itu juga lawan longsor, maka kita tetap maksimalkan pengelolaan jalur arteri Limbangan Malambong ini secara maksimal untuk kita betul-betul memberikan kelancaran. Andong Delman ini juga katanya masih ini ya Pak, masih beroperasi pada musim mudik ya Pak? Betul. Andong Delman itu juga kemarin sudah didiskusikan oleh Bapak Kapolres dan Pak Kasat Lantas dengan stakeholder pemerintah Kabupaten Garut, dan rencana juga nanti akan diberikan kompensasi, namun sampai saat ini kami juga belum tahu untuk kompensasi jumlahnya berapa, namun wacana untuk diberikan kompensasi setiap tahunnya sudah dilaksanakan. Pak, terkait dengan pos pengamanan nih Pak, kita lihat juga saat ini di Limbangan juga ada pos terpadu ya Pak ya. Nah itu ada apa aja Pak? Untuk fasilitasnya, fasilitasnya kalau di pos terpadu Limbangan ini cukup lengkap. Yang pertama ada playground, tempat bermain anak juga. Terus yang kedua nanti ada disediakan rest area, di mana masyarakat yang mau istirahat di rest area terpadu Limbangan ini juga bisa mendapat layanan pijit gratis, kopi gratis, dan juga nanti ada bengkel mobil juga. Bengkel mobil itu juga masyarakat bisa meriksa kendaraannya juga di sana, gratis juga. Terus ada SPKLU, pengisian mau kendaraan listrik juga ada. Terus ada pemeriksaan kesehatan juga sama di sini. Jadi semua layanan kita siapkan di sini, betul-betul kita persiapkan untuk para pemudik, dan kami harapkan pos ini tidak hanya sebagai pos pengamanan untuk aparat keamanan dan gabungan, namun demikian kami berharap untuk para pemudik tidak sungkan, tidak ragu untuk bisa menikmati segala fasilitas yang ada di pos terpadu ini. Kami buka pos ini guna memberikan pelayanan kepada masyarakat di pas nanti kegiatan operasi Ketupat Lodaya 2025. Tapi kita juga akan mengantisipasi apa ya? Betul. Banyaknya kendaraan yang atau mogok atau ada trouble di jalan itu pasti ada dong. Mobile gitu dari pihak kepolisian. Dari kami arahan Bapak Kapolres dan Bapak Kasat Lantas untuk beberapa titik strong point yang dianggap menjadi rawan kemacetan, rawan laka, kita siagakan derek dan towing. Terus yang kedua kita juga siagakan kendaraan BBM mobile. BBM mobile itu beroperasi menggunakan roda 2. Itu nanti mau beroperasi apabila nanti ada aduan dari masyarakat keterkaitan habis BBM di jalan dan jauh dari akses SPBU, maka BBM mobil ini yang akan kita luncurkan untuk mengakses kepada masyarakat memberikan pelayanan. Tapi selain di pos terpadu Limbangan ini ada berapa aja sih Pak di sekitar Garut? Untuk pos ini yang pertama untuk pos terpadu ada satu saja di Limbangan. Untuk pos pengamanan itu nanti ada di Malambong untuk jalur Limbangan itu. Terus yang kedua di jalur tengahnya ada pos pengamanan Kadungora, itu juga nanti ada checkpoint dari Jasa Raja gabung dengan Satlantas juga terkaitan antisipasi wisatawan. Terus pos pengamanan Simpang 4 Gobing. Simpang 4 Gobing, dan nanti pos pengamanan jalur wisata lintas selatan itu ada di Pamumpek di pantai. Gitu. Nah di sisi lain juga kan kita cuaca juga nggak ada yang tahu ya Pak. Betul. Nah apalagi lagi musim hujan Pak. Betul. Nah untuk
jalur mudik yang memang rawan itu bagaimana Pak cara mengantisipasinya? Ya, yang jelas kalau dari kemarin sebelum kegiatan operasi ini nanti ke depan kita laksanakan, kita sudah punya pengalaman kemarin di seminggu puasa kemarin terjadi longsor di jalur sini, khususnya dari seputaran Cijolang. Itu juga sudah kita sampaikan kepada BPBD untuk memitigasi bencana. Nanti juga kita sudah antisipasi dengan teman-teman dari stakeholder terkait, dari PUPR, dari BPBD semuanya, bahwasanya nanti akan disiagakan juga alat berat untuk seputaran jalur Limbangan Malangbong ini, guna mengantisipasi beberapa titik yang dianggap rawan longsor. Namun demikian, kita selalu berdoa semoga intensitas hujan pada saat nanti pengamanan itu juga tidak terlalu tinggi, landai, syukur-syukur cerah, dan pegiat pengamanan baik petugas dan masyarakat pun selalu diberikan lindungan Allah SWT. Itu saja. Tadi kami sempat melintasi jalur Nagrek hingga Limbangan tadi Pak ya. Betul. Itu memang sangat curam Pak untuk turun ke bawah. Dan tadi kami juga ada truk yang terperosok. Itu mungkin himbauannya gimana Pak? Betul, yang jelas kami selalu menghimbau kepada seluruh warga masyarakat yang akan nanti melaksanakan mudik melalui jalur lintas selatan, dari mulai menggunakan jalur Nagrek, Limbangan, sampai Malangbong, sampai dengan Gentong. Kami sampaikan letak situasi geografis jalur di Garut memang cukup berkelok-kelok, banyak tikungan tajam, banyak turunan, banyak tanjakan. Itu membutuhkan fokus dalam berkendara. Namun tidak hanya cukup fokus, sebelum melaksanakan kegiatan mudik, cek betul kondisi kendaraannya dalam keadaan prima. Nah, itu betul-betul pastikan. Jadi prima kendaraan, prima pengemudinya, baru kita bisa laksanakan mudik, dan tentunya tetap prioritaskan keselamatan bukan kecepatan. Gitu. Betul. Terima kasih banyak Pak Priyo Sambodo. Dengar itu dan juga netizen El Sinta, KBO Lantas Polres Garut, itu Priyo Sambodo. Nantikan perjalanan kami selama 7 hari dari Jakarta hingga Surabaya, lintas selatan dan juga Pantura. Tim Ekspedisi El Sinta jelang mudik Lebaran 2025 lintas Jawa, saya Rizky Saputra mewakili rekan kami bertugas Faris Palevi. Tim Ekspedisi El Sinta jelang mudik Lebaran 2025 melaporkan.